Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rijal Muwazik Z, Rektor Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah. Pada tayangan kemarin, pada tayangan sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa aspek spiritualitas dalam pribadi Gus Dur. Maka dalam tayangan kali ini saya akan membahas bagaimana produktivitas Gus Dur di dalam cara baca terhadap sejarah, terhadap ideologi dan sebagainya, dan juga menuangkannya dalam tulisan. Harus diakui bahwa Gus Dur adalah seorang pemikir yang jenius. Kejeniusan Gus Dur terletak pada apa yang kita sebut sebagai cara pandangnya terhadap sebuah buku. Gus Dur tidak bisa membedakan satu buku berdasarkan ideologi dari penulisnya kemudian tidak mau membacanya, tidak. Dia memamah biak semua buku-buku, membaca, menelaah dan menganalisis isi buku-buku tersebut baik dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, tentu saja dalam bahasa dan juga dalam bahasa Perancis ya. Nah, kecenderungan semacam ini itu adalah kecenderungan seseorang yang memiliki minat baca yang sangat tinggi plus disertai dengan keseriusan untuk melakukan telaah. Hasil dari proses pembacaan ini yang kemudian dituangkan oleh Gus Dur dalam berbagai tulisan. Tapi yang paling penting yang pertama kali kita kemukakan di sini itu adalah energi Gus Dur di dalam menulis sebuah tulisan. Harus diakui apabila sampai hari ini tidak ada karya buku yang ditulis oleh Gus Dur secara utuh. Semua buku-buku yang beredar yang dinisbatkan kepada pengarang Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu adalah buku-buku bunga rampai yang merupakan kumpulan dari tulisan Gus Dur di media massa, koran, majalah, jurnal dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini bagi saya sesuatu yang unik ya. Bagaimana pemikir-pemikir besar seperti diantaranya adalah seperti beliau ternyata memang tidak memiliki karya utuh yang mampu mendedahkan pemikiran-pemikirannya secara sistematis. Nah, ini mungkin salah satu kelemahan Gus Dur. Tetapi kelemahan ini tidak menjadikan sosok Gus Dur sebagai seorang yang pembaca ulung itu terkurangi. Justru ini menjadi salah satu kelebihan karena ketika Gus Dur itu tidak meluangkan waktu untuk menulis buku utuh yang secara sistematis bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai terakhir dan seterusnya, justru di sini adalah menjadi titik kelebihan karena dengan cara itu Gus Dur lebih lincah menulis lagi di berbagai media massa saat itu. Nah, kecenderungan semacam ini bagi saya sesuatu yang unik ya. Keunikannya terletak pada kelincahannya dalam membuat sebuah tulisan. Kita bisa melihat saat itu tahun 1970-an dan 80-an ketika banyak orang melihat pesantren sebagai sesuatu yang konservatif, sesuatu yang kolot, sesuatu yang ketinggalan zaman. Bukan hanya lembaganya, sistem di dalamnya, melainkan juga orang-orangnya dipandang sebelah mata. Tapi Gus Dur saat itu hijrah ke Jakarta dan mampu menjadi seorang penulis yang produktif khususnya saat itu di majalah Tempo. Nah, bahkan yang unik lagi adalah bagaimana pandangan dari saat itu Syu'bah Asa dan juga mungkin seingat saya Gunawan Muhammad ya. Waktu itu melihat Gus Dur datang ke kantor Tempo, pinjam mesin ketik, lantas kemudian tidak sampai dalam waktu 1 jam itu sudah mampu menyusun sebuah naskah yang di situ tidak ada satu kesalahan ketik ya. Dan juga presisi kata-kata, titik koma dan seterusnya sehingga editor majalah Tempo saat itu tidak perlu untuk melakukan proses editing. Sehingga dengan adanya kekaguman semacam itu salah satu redaktur Tempo saat itu secara sengaja membelikan satu mesin ketik yang dihadiahkan kepada Gus Dur dan oleh Gus Dur ditaruh di kantor Tempo di mana setiap kali datang ke Tempo Gus Dur akan mengetik. Dan yang kedua bagi saya itu adalah ketika Gus Dur saat itu diberi waktu untuk menulis atau memiliki waktu yang banyak untuk menuliskan berbagai kolomnya, Gus Dur saat itu tidak menulis di majalah Amanah, tidak menulis di harian yang Islami seperti atau majalah seperti Aula atau majalah Tebu Ireng, majalah pesantren dan seterusnya. Justru Gus Dur saat itu melakukan upaya branding pesantren dan orang-orang yang ada di dalam pesantren melalui corong sekularisme yang ada di Indonesia, yaitu Tempo, Kompas dan juga jurnal Prisma. Nah, promosi tentang kiai pada saat orang-orang nyinyir terhadap dunia pesantren dan kiai,
mempromosikan kebijaksanaan, kearifan, dan kecerdasan kiai dalam mempertahankan tradisi dan aspek keilmuan Islam melalui lembaga pendidikan pesantren justru bukan di majalah atau media milik umat Islam, melainkan di corong sekularisme yang sangat kokoh pada zamannya, yaitu majalah Tempo, Kompas, dan juga jurnal Prisma. Ini sesuatu strategi yang mengasyikkan sehingga membetot perhatian dari orang-orang non pesantren untuk menengok pesantren, kebijaksanaan dari para pengasuh maupun sisi keunikan dari para kiai-kiai. Ini salah satu strategi yang sangat menarik sehingga tahun 1980-an akhir sampai 1990-an dan beberapa dasawarsa berikutnya, kajian-kajian kepesantrenan itu tumbuh. Biografi-biografi kiai itu juga banyak yang menelaah, menulis menjadi buku dan seterusnya. Yang ketiga, di antara kecenderungan Gus Dur ke sisi keunikannya itu adalah bagaimana jangkauan Gus Dur untuk melakukan telaah terhadap sebuah permasalahan, menawarkan solusi di dalamnya dengan gaya bahasa yang sangat mudah dipahami bahkan oleh orang awam sekalipun. Ya. Ini bisa kita baca dari kumpulan tulisan Gus Dur yang termuat di berbagai buku. Tentu saja yang paling monumental dan terbaik bagi saya adalah Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Ada juga Islam Kosmopolitan, 2 buku tebal yang berisi tulisan Gus Dur, banyak dan asik sekali karena editor 2 buku ini melengkapinya dengan catatan-catatan kaki yang sangat komplit. Ya. Seringkali saya mengatakan kepada teman-teman di PMII maupun di IPNU maupun di IPB, ayo kita baca 2 karya Gus Dur ini. Itu menjadi salah satu landasan ideologis agar kita tetap berpijak pada prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama, pada prinsip Islam, sekaligus percaya diri sebagai seorang Nahdliyin. Kalau nggak gitu, kita gampang terpengaruh dengan pemikiran orang lain, kita akan dipengaruhi dan itu akan mengurus aspek ideologi kita. Juga ada Prisma Pemikiran Gus Dur, kumpulan tulisan Gus Dur di jurnal Prisma. Juga ada kumpulan tulisan Gus Dur di majalah Tempo, judulnya Melawan Melalui Lelucon. Ada juga tulisan Gus Dur yang lain, judulnya Kiai Nyentrik Membela Pemerintah. Itu adalah kumpulan tulisan Gus Dur yang pernah dimuat di majalah Tempo maupun di harian Kompas, di mana semuanya itu berisi tentang pandangan-pandangan Gus Dur terhadap sosok yang dikagumi. Siapa sosok yang dikagumi? Para kiai. Yang selanjutnya adalah Gus Dur dan sepak bola. Kebetulan saya juga terlibat karena ini adalah catatan-catatan Gus Dur tentang sepak bola yang terserak di media massa dan kemudian saya kumpulkan dibantu oleh tim dari Wahid Institute dan kemudian saya terbitkan melalui penerbit yang saya kelola, yaitu penerbit Imtiaz. Itu semua adalah analisis Gus Dur tentang sepak bola. Ini orang pesantren, ya kan, pembaca yang ulung, tapi punya pengetahuan yang luar biasa tentang sepak bola. Ada lagi membaca sejarah Nusantara. Ini adalah kumpulan tulisan Gus Dur berisi tentang pandangan-pandangan beliau tentang sejarah yang ada di Nusantara. Termasuk di situ Gus Dur mengatakan apabila Gajah Mada itu Muslim, ya, Brawijaya 5 masuk Islam dan seterusnya. Gus Dur dapat dari mana? Wallahu a'lam bishawab, data semacam ini. Bahkan Gus Mus ketika memberikan kata pengantar dalam buku membaca ulang sejarah Islam Nusantara, Gus Mus saat itu di dalam kata pengantarnya juga mempertanyakan dari mana Gus Dur ini mendapatkan asumsi atau argumentasi atau data kalau Gajah Mada itu Muslim dan juga Brawijaya 5 itu masuk Islam di akhir menjelang akhir hayatnya, dan banyak buku-buku yang lain ya. Artinya dari sini kita bisa mengatakan Gus Dur adalah seorang pembaca yang ulung, seorang penulis yang produktif plus pemikir yang asyik. 3 karakter ini jarang dimiliki pada satu sosok, dan di Indonesia saya melihat ini pada sosok Gus Dur. Sebagai sosok yang komplit dalam 3 aspek tadi, Gus Dur juga ibaratnya mata air yang tidak pernah kering untuk ditimba airnya. Kenapa? Karena survei membuktikan, silakan dilacak, minimal 1 bulan sekali sejak Gus Dur wafat sampai hari ini. Sekali lagi saya ulangi, minimal 1 bulan sekali setelah Gus Dur wafat hingga hari ini, selalu saja ada buku yang terbit yang mengulas tentang Gus Dur. Minimal 1 bulan sekali. Dan di Indonesia hanya ada 2 orang. Yang pertama adalah Soekarno, yang kedua adalah Gus Dur. Keduanya pernah memimpin Indonesia dan seorang penulis yang baik, pemikir yang handal, dan juga mencintai Islam setelah mencintai Indonesia.
Dan keduanya ini juga menjadi mata air inspirasi yang terus digali, sehingga minimal 1 bulan sekali ada buku terbit yang mengulas Soekarno maupun mengulas Gus Dur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bisa kita lanjutkan dalam sesi-sesi berikutnya untuk menyambut bulan Gus Dur, dan saya yakin banyak sekali yang bisa dibicarakan dari sosok istimewa ini. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.